Indonesia Islami nggak sih? Menurutku sama sekali nggak. Kita kayaknya mengkhianati Islam dari asalnya karena kita tahu bahwasanya Allah menurunkan ayat pertama adalah Iqra. Iqra. Tapi berapa banyak minat baca orang Indonesia? Orang Indonesia, ya Allah malas banget baca. Dan orang-orang mungkin berpendapat, oh ya itu karena buku tidak terakses dan segala macam. Aku pikir dari dulu juga buku tidak terakses sih sebenarnya. Dan kita lupa bahwa kapan Allah menurunkan kata-kata Iqra itu ketika di Arab gak ada buku. Ini aku agak nyinggung sedikit ketika Panji dilaporin polisi. Mensreya. Dia dilaporin polisi gara-gara bilang cari pemimpin jangan cuma yang soleh. Aku pikir itu kan ajaran agama Islam. Oh iya? Iya, ajaran agama Islam pilih pemimpin jangan hanya yang soleh. Karena kita tidak dibayar karena solehnya itu. Sebelum aku lanjutin lagi, ada dokter yang WhatsApp aku nanya, Ustadz, aku punya 2 kandidat di bawahku nih. Aku pilih mana di klinikku? Satu orang Kristen, tapi dia skillnya bagus, atau dia orang Muslim tapi skillnya biasa. Aku bilang pilih yang skillnya bagus. Karena orang datang ke klinikmu bayar bukan karena bayar dia. Bukan karena agamanya ya. Betul. Kan nggak nanya nih siapa dokternya agama apa enggak ya. Yang dia bayar skillnya. Nah maka di dalam Islam pemimpin itu tidak cukup hanya soleh. Contoh misalnya, sekarang terjadi inflasi misalnya, atau ini krisis energi gimana? Ya udah kita sholat minta sama Allah. Itu bukan solusi Islami. Tapi yang dipahami di Indonesia Islam adalah begitu. Ketika misalnya lagi ada paceklik, coba doa pada Allah. Itu saja tidak Islami. Itu saja tidak Islami. Tidak Islami. Tapi Rasulullah ketika misalnya perang, Rasul mencontohkan ketika ada sahabat yang nanya pada Rasulullah, ya Rasul kenapa kamu pakai baju zirah 2 lapis? Itu menandakan Rasulullah mengerjakan sebab akibat. Karena sebab akibat adalah bentuk tawakal pada Allah. Nah artinya kalau dikatakan Indonesia Islami nggak sih? Menurutku sama sekali nggak. Contoh ya misalnya, apakah Indonesia tawakal? Kalau misalnya dikatakan Indonesia tawakal, sebab akibatnya dikerjain atau enggak? Misal contoh, ada pesantren runtuh nih. Bagaimana cara pandang orang Indonesia? Orang Indonesia bilang takdir. Ini sudah qadarullah. Aku pikir sebentar, ini qadarullah dari mana? Ini kan sudah bisa dihitung. Semua teknik sipil tahu, nggak usah mereka hitung. Mereka ngelihat aja yang runtuh itu dari segi pilarnya itu udah jelas pasti runtuh. Kalau dibangun 3 lantai gitu kan, itu udah pasti runtuh. Nah artinya kalau dikatakan qadarullah, enggak, itu bukan qadarullah. Kalau dikatakan bertawakal pada Allah, justru itu tidak bertawakal. Jadi kalau ada orang tidak melakukan sebab akibat yang benar, maka dia dikatakan tidak bertawakal. Nah itu yang aku maksud sebagai orang Indonesia kayaknya belum sempurna menjalankan Islam.